وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nabiyina sallallahu alaihi wa alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan perjuangan kita, yaitu membahas kitab 30 pelajaran dari Ramadan Nabi SAW. Memang momennya udah Syawal, tapi daripada nanggung kita selesaikan sekalian kitabnya, karena kemarin kita hanya agenda di akhir Ramadan. Kita sampai di poin yang ke-27, yaitu pencarian Nabi terhadap Lailatul Qadar sallallahu alaihi wasallam. Nabi Salamah qala, dari Abu Salamah, beliau berkata, intalaqtu ila Abi Sa'id al-Khudri, aku bertolak menuju Abu Sa'id al-Khudri, faqultu, kemudian aku berkata, ala takhruju bina ilan nakhli natahaddatsu wa kharaja wa qala qultu haddatsani ma sami'ta min Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadar. Maka aku berkata kepada Abu Sa'id al-Khudri, tidakkah Anda keluar bersama kami menuju pohon kurma? Jadi para sahabat dulu nongkrongnya di bawah pohon kurma. Ya kalau di kita nggak ada pohon kurma, di bawah pohon mangga, ya boleh di bawah pohon beringin apa. Jadi kurufat yang mengatakan di bawah pohon itu ada setannya itu juga sepenuhnya bisa dibenarkan. Maka lalu kita bicara, maka dia pun keluar, dia berkata, saya katakan, ceritakan kepada saya apa yang pernah Anda dengar dari Rasulullah SAW terkait dengan saya. Kemudian dia berkata, ittaqafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya Rasulullah SAW politika asrol awali min Ramadan wa takafna ma'ahu, yaitu Nabi SAW pernah beriktikaf pada 10 malam yang pertama di bulan Ramadan, dan kami pun juga beriktikaf bersama beliau SAW. Fatahu Jibril, kemudian Jibril mendatangi beliau SAW, faqala, dan berkata, innal ladzi tatlubu amamaka fa'taka fal asral awsat fa'takafna ma'ahu fa'atahu Jibril. Maka Nabi SAW didatangi Jibril, dan Jibril berkata, sesungguhnya yang tengah engkau cari ada di hadapanmu. Kau beriktikaf 10 hari yang, jadi 10 hari yang pertama, ya kemudian Jibril datang dan mengatakan di depannya lu. Kemudian Nabi itikaf di 10 hari yang tengah. Kemudian Pak Takaf nama Abu, kemudian kami juga beritikaf bersama beliau SAW. Pak tahu Jibril, dan kemudian Jibril datang lagi, Fakola innal ladzi tatlubu amama. Kemudian Jibril mengatakan lagi, yang kamu cari ada di depan. Faqama Nabi SAW khotiban. Kemudian Nabi SAW berdiri, dan beliau mendatangi beliau seraya berkata, Nabi kemudian berdiri berkhutbah sebagai hari yang ke-20 hari Ramadan, berarti sudah masuk di yang ke-10 yang ketiga. Khotiban sobihatan, pada pagi hari Asrin yang ke-20 min Ramadan, faqala, kemudian berkata, man kana itakafa ma'an Nabi sallallahu falyarji fa inni uritu lailatul qadri wa inni nustituha wa innaha bil asril awakhir bi witrin wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fitinin wa ma'in. Bahasanya barang siapa yang telah beriktikaf bersama Nabi SAW, hendaklah dia kembali, maksudnya balik ayo iktikaf lagi. Dikatakan sungguhnya diperlihatkan kepada aku Lailatul Qadar, dan sungguhnya dibuat melupakannya, dan Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari yang terakhir dan pada malam yang ganjil, dan sesungguhnya aku melihat seakan-akan aku sujud pada tanah dan air. Jadi pada penampakan yang dinampakkan oleh Nabi SAW itu kayak sujud di atas tanah dan air. Wakana sakful masjid jari dan nakhli wa mana rofis sama isyai'an faja'at qaza'atun fa umtirna fa shalla bina Nabi SAW hatta ra'aitu atharotin wal ma' ala jabhati Rasulullah SAW ar nabatihi tasdiqo ru'yahu. Bahwasanya di situ dikatakan bahwasanya Nabi SAW ketika berkata bahwasanya Ramadan atau Lailatul Qadar itu akan datang pada waktu itu seolah-olah aku sujud di atas tanah dan air, maka sungguh aku melihat seakan-akan aku sujud di atas tanah dan air, dan adalah atap masjid itu terbuat dari pelepah kurma,
dan tidaklah kami melihat suatu pun di langit. Kemudian datanglah gumpalan awan pada malam itu. Lalu kami pun dihujani air hujan. Kemudian Nabi SAW berselawat bersama kami sehingga terlihat bekas tanah dan air di kening dan ujung hidung Nabi SAW sebagai pembenar mimpi beliau. Jadi benar-benar waktu itu ada keadaan di mana turun hujan di malam hari. Nabi, wahai hamba Allah, yang pertama, carilah Lailatul Qadar, lakukan pencariannya dan pencarian ketepatannya. Dan tidaklah pencarian Anda baginya pada ganjil dari 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, pada masa Nabi SAW taharau Lailatul Qadri, berwitri minal asril awakhir min Ramadan, yaitu pada malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Kemudian yang kedua, jika Anda tidak bisa mencari Lailatul Qadar dari sejak awalnya 10 hari yang pertama, atau Anda lemah atau malas, maka carilah pada 7 hari yang sisa. Rasulullah SAW bersabda, iltamisuha bil asril awakhir, yakni Lailatul Qadri fa'in do'ufa, maka carilah di 10 hari yang terakhir kalau kamu itu lemah, maksudnya nggak sempat, atukum gitu, au ajaza, atau kemudian nggak mampu, wala yughlabanna ala sab'il bawaki, maka jangan sampai terkalahkan pada 7 hari yang tersisa. 7 hari tersisa berarti 23, 24, 21, 22 itu masih ibaratnya kalau terlewat ya sudah lah. Nah, maka 7 hari yang tersisa jangan sampai. Kemudian yang ketiga, berikanlah perhatian yang sungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar, karena yang dalam malam ini diberkahi dan semua Nabi SAW telah mencari. Maka jadilah Anda seorang pencari, sangat berupaya keras untuk mencarinya, berjuang untuk mendapatkannya, berdiri pada malam hari itu. Dan ini adalah malam yang ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan berhati-hatilah dari diharamkan darinya, karena orang-orang yang diharamkan darinya sungguh telah diharapkan kebaikan yang banyak. Jadi gini loh, ketika malam Lailatul Qadar orang itu menyia-nyiakan, gunakan untuk tongkrongan, motoran, trek-trekan, main petasan, itu kerugian yang luar biasa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Dakhala Ramadan, faqala Rasulullah SAW, telah masuk bulan Ramadan dan Nabi SAW bersabda, Inna hadha sahri qad hadarakum wa fihi lailatul khairu min alfi syahr. Bulan ini telah mendatangi kalian dan di dalamnya ada malam yang lebih daripada 1000 bulan. Man hurimaha, barang siapa yang diharamkan dari malam ini, faqad hurimal khair kulluhu wa la yukramu khairaha illa mahrumun. Maka sungguh dia telah diharamkan dari semua kebaikan dan tidak akan diharamkan dari dia kecuali orang yang diharamkan dari kebaikan. Jadi gampangnya gini, orang yang kemudian di malam 10 yang terakhir ini nggak ada kerentak yang hati, nggak ada niatan untuk mencari, nggak ada perjuangan, nggak ada keinginan, bahkan cenderung untuk menyia-nyiakannya, maka kamu akan mendapatkan mereka di bulan-bulan berikutnya itu termasuk orang-orang yang sia-sia hidupnya. Artinya dia akan santai-santai, dia akan leha-leha, dia akan senang bergelimang dengan kemaksiatan. Ini yang harusnya diwaspadai oleh kita gitu. Kemudian yang keempat, perhatikanlah dengan mendirikan malam yang ke-27 dari Ramadan dengan puncak perhatian dan perbanyak doa dan berbagai macam ketaatan, karena Lailatul Qadar kadang ada pada malam itu. Udah jangan ada Subay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, Wallahilladzi la ilaha illahu, demi yang menggenggam jiwa yang tidak ada ilah selain dia yang berhak disembah, innahala fi Ramadan yakhlifu ma yastasni, wallahi inni la'alamu ayyu lailatin, yaitu sungguhnya Lailatul Qadar benar-benar pada bulan Ramadan dan dia bersumpah tanpa istisna atau mengucapkan insya Allah, dia sumpah yang benar-benar yakin, dan demi Allah sungguh aku benar-benar tahu malam yang mana itu adalah malam yang Rasulullah SAW telah perintahkan untuk mendirikannya, yaitu malam yang pagi hari yang ke-27. Dan tandanya adalah, di sini dikatakan, ya Lailatul di amar Nabi Rasulullah SAW bikiyami, itu adalah malam yang Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mendirikan sholat di dalamnya, bilailatin sobihati sab'iyya wa isrin, yaitu malam yang paginya itu adalah hari yang ke-27, dari malam ke-27. Wa amaratuha antatlu as wa amaratuha, yang tandanya adalah antatlu asamsu bisobihati yaumiha faido'a la syu'a laha. Maka pada hari itu matahari itu dalam keadaan bersinar tapi tidak menyilaukan. Ini hadis, dan ini benar-benar terjadi kemarin di malam 27 berdasarkan ru'yah pemerintah, bukan berdasarkan dari Muhammadiyah. Kemudian yang kelima, perhatikanlah hari-hari ganjil dari 10 hari yang terakhir, malam 23, 25, 27, dan 29. Berdirilah pada malam-malam ini serta perbanyaklah ketaatan. Dikatakan Nabi SAW telah memberikan wasiat untuk mencari Lailatul Qadar pada malam yang ganjil. Beliau SAW bersabda, "Faltamisu habil asril awakhir fil witr," pada 10 hari yang terakhir pada yang ganjil. Kemudian yang keenam, perhatikanlah dengan malam yang ke-29, 27, dan 25.
Bagaimana hadis Ibnu Abbas, iltamisuha fil asril awahil min Ramadan lailatul qadri fita siatin tabqa. Maka perhatikanlah pada 10 yang terakhir wabil khusus, yaitu pada sisa malam tersisa 9, ya berarti 21. Kemudian bisa biatin tabqa yaitu 23, bihom misatin tabqa yaitu pada 25. Wanibidin azani Allah wa iyyakum. Nomor 7, perhatikanlah dengan malam terakhir dari bulan Ramadan dikarenakan kadang Lailatul Qadar ada pada malam terakhir, jadi malam yang ke-9. Nabi SAW bersabda dari Abu Bakrah, iltamisuha fil asril awakhir litis'i yabqain. Maka perhatikanlah pada sisa hari yang tersisa 9, berarti 21, wali sab'i yabqain, dan 7 hari yang sisa yaitu 23, wali khamsin au li salasin au akhiri lailatin, atau akhir terakhirnya. Kemudian yang 8 di antara tanda Lailatul Qadar adalah bahwa matahari terbit di pagi hari dalam keadaan putih, tidak ada sorot cahaya menyilaukan, dan dia adalah malam yang terang, tidak panas dan tidak dingin. Sebagaimana hadis Wasilah, dan di dalam hadis Ubadah ibn Samit Rasulullah bersabda, inna amarata Lailatul Qadri annaha sawfiyatu baljatun ka'anna fiha qamaron saqiton. Sungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah bahwa ia bersih terang seakan-akan di dalam terdapat rembulan nih. Jadi malamnya ini malam yang menyenangkan, malam yang enggak ada apa ya istilahnya, tanda-tanda gejala alam yang aneh. Wallahu taala. Kita masuk ke poin atau bab yang ke-28. Arahan Nabi SAW tentang zakat fitr. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamr. Maksudnya Nabi SAW merintahkan zakat fitr yaitu 1 sok dari kurma, atau so'an min sa'ir, atau 1 sok dari gandum, alal abid wal hur, pada orang yang budak atau orang yang merdeka, wal zakari wal uns, dan orang laki-laki dan perempuan, was saghiri wal kabir, anak-anak dan orang dewasanya, minal muslimin, dari orang-orang Islam, ba'amara Nabi antu adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan kami diperintahkan untuk menunaikannya sebelum manusia itu melaksanakan sholat Id. Wahai hamba Allah, yang pertama, keluarkanlah zakat fitr dikarenakan ia adalah sebuah kewajiban dan wajib dikeluarkan dengan terbenamnya matahari pada malam hari raya. Dan ukurannya adalah 1 sok atau 4 mud, dengan ukuran mud cakupan telapak tangan laki-laki atau sekitar 3 kg beras. Demikian pilihlah beras atau makanan yang baik dan jangan dikeluarkan yang jelek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali enggak sampai pada apa yang namanya kebaikan sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Yang kedua, setiap orang wajib untuk mengeluarkan 1 sok dari makanan atas namanya sendiri dan tidak disyaratkan makanan tertentu, bahkan yang dikeluarkan dalam makanan negeri tersebut berupa kurma, gandum, beras, jagung, dan selainnya yang termasuk makanan penduduk negeri tersebut. Ya, kalau kamu makan beras terus kamu pindah ke negeri yang makan jagung pada hari Id, ya berikan jagung sama beras. Lalu berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang berkata, kunna nu'tiha fi zaman Nabi SAW so'an min to'amin, atau so'an min tamr, atau so'an min sa'ir, atau so'an min zabib. Walamma ja'a Muawiyah wa ja'a samra qala ura muddan min hadza ya'tilu muddain. Maka dulu kami memberikan di zaman Nabi SAW 1 sok makanan ya, atau 1 sok kurma, atau 1 sok gandum, atau 1 sok kismis. Maka tatkala Muawiyah datang dan samroh sejenis gandum yang lebih baik jenis sa'ir, maka ditetapkan 1 mud dari jenis gandum itu menyamai 2 mud dari jenis gandum yang lain. Jadi karena ini harganya mahal, maka ditetapkan, ini pemerintah ya berhak untuk menetapkan seperti ini. Ya kalau bukan pemerintah ya kita tetap pakai standar 3 kilo. Dan yang ketiga, wajib mengeluarkannya sekalipun terhadap anak kecil yang belum berpuasa. Demikian juga orang gila, wanita nifas, sakit yang selain mereka dari kaum muslimin. Jadi berdasarkan kitab ini orang gila tetap dikeluarkan zakatnya, tapi yang mengeluarkan siapa? Walinya. Maka jika ada anak kecil memiliki harta maka dikeluarkan dari hartanya. Jika sang istri memiliki harta maka dia mengeluarkannya dari hartanya. Jika suaminya mengeluarkan harta atas nama istri itu atau bapaknya atau semacamnya, mengeluarkan atas nama anak kecil, maka hal itu juga boleh. Jadi kalau emang punya harta sendiri dari harta sendiri, tapi kalau nggak punya maka bisa dari harta walinya atau suaminya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, para Rasulullah SAW zakat al-fitr so'an min tamar atau so'an min sa'ir alal abdi wal hur wal dzakar wal unsa wal saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujis shalah khurujin nas ila shalah.
Rasulullah mewajibkan zakat fitr 1 sok kurma, 1 sok gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa dari kaum muslimin, dan beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum keluarnya manusia menuju sholat. Kemudian yang keempat, disunahkan bagi Anda untuk mengeluarkan zakat fitr sebelum keluarnya Anda menuju sholat Id, maka perhatikanlah hal itu, yaitu keluarkan zakat fitr sebelum keluarnya Anda menuju sholat Id. Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, wa amarna biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum keluarnya menuju sholat. Kemudian yang kelima, boleh mengeluarkannya sebelum sholat Id sehari atau 2 hari sebelumnya. Al-Bukhari meriwayatkan, seraya berkata, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu yu'tiha alladhi yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw yaumain. Bahwasanya dulu adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberikan zakat fitr kepada orang-orang yang tidak menerimanya, dan adalah mereka diberikan zakat tersebut sebelum hari raya sehari atau 2 hari sebelumnya. Jadi di sini ada khilaf ulama ya. Tapi kalau saya lebih aman ya sehari 2 hari. Kalau ada yang berpendapat sejak masuk Ramadan ya itu wallahu alam, itu dalilnya mungkin kurang kuat. Tapi alangkah baiknya ya kita ngikuti yang jelas ada dalilnya sehari atau 2 hari. Kemudian yang keenam, perhatianlah dengan mengeluarkan zakat fitr kepada kaum fakir dan orang yang membutuhkan di antara kaum muslimin, dan janganlah Anda menundanya hingga setelah selesai sholat Id. Jika Anda mengakhirkannya, maka itu bukanlah zakat yang diterima, tapi itu adalah sedekah, dan sedekah yang biasa. Dan ketahuilah bahwasanya di dalam terdapat penyucian jiwa wahai orang yang berpuasa dari kesia-siaan, rofas yang kadang terjadi pada puasa kita, dan di dalamnya terdapat juga pemberian makan kepada orang miskin. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Faradul Rasulullah SAW zakat al-fitr itu rotan lis-shaim." Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan mewajibkan zakat fitr untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa minallahwi warrafas, dari senda gurau yang sia-sia dan dari perkataan-perkataan yang jorok, untuk matan lil masakin, dan diberikan sebagai makanan untuk orang miskin. Nah, ini loh. Jadi zakat fitr itu tidak berhak untuk orang selain orang-orang miskin. Lah amilnya gimana? Amilnya Allah yang akan mengganjarnya, jadi nggak usah ngambil zakat fitr. Man addaha qabla sholat, siapa yang menunaikannya sebelum sholat, fahiyya zakatun maqbulah, maka itu zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholat, yang menunaikannya setelah sholat, fahiyya shadaqatun min shadaqat, maka itu adalah di antara sedekah-sedekah yang biasa. Dan sungguh telah datang pada sebagian hadis dhaif agar orang miskin dibuat cukup dengan zakat fitr dari mengelilingi manusia pada hari raya. Jadi tujuan zakat fitr itu diberikan kepada orang miskin agar orang miskin itu nggak minta-minta. Maka sungguh-sungguhlah wahai orang-orang Islam untuk menyampaikan zakat tersebut kepada orang miskin sebelum keluarnya Anda menuju sholat hari raya, agar mencukupi mereka benar-benar terrealisasi. Al-Hafidz berkata di dalam Bulughul Maram dan riwayat milik Ibnu Adi dari jalur lain dan Ad-Darqutni dengan sanad dhaif, "Ughnuhum anit tawafi fi hadzal yaum." Cukupkan mereka dari keliling minta-minta pada hari ini. Kita masuk di bab yang ke-29, sebagian amal-amal beliau SAW pada hari raya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Nabi SAW idza kana yaumul Id khalafat thariq. Ya, maksudnya Nabi SAW ketika hari raya Idul Fitri, beliau kemudian membedakan jalan lewatnya. Ini sunnah ya, artinya nggak wajib ya. Kalau memang jalannya cuma satu itu ya, kalau kamu muternya kejauhan, apalagi lewat hutan bahaya, lewati jurang ya itu malah membahayakan, maka ya lewat jalan berangkat tadi nggak ada masalah. Wahai hamba Allah, satu, jika Anda berangkat menuju sholat Id, maka selisilah jalan, berangkatlah menuju sholat Id dari salah satu jalan dan kembalilah ke rumah Anda, dan semacamnya dari jalan yang lain dengan contoh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, yang sunnah adalah keluar menuju sholat Id dengan berjalan kaki jika mudah. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, termasuk sunnah engkau keluar menuju sholat Id dengan berjalan kaki, dan agar engkau memakan sesuatu sebelum kau keluar. Jadi sunnahnya itu makan dulu. Kemudian yang ketiga, jika ada pada hari raya Fid, maka perbanyaklah takbir pada malam harinya dan keraskanlah suara Anda. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Dan bertakbirlah Anda jika Anda berangkat menuju sholat Id hingga sholat dan khutbah selesai. Jadi ini lebih kepada disunahkan di masjid ya. Ya, saya tidak termasuk yang setuju kalau ini kemudian takbir keliling dan menggunakan sosial. Bahkan kemarin ada yang tawuran katanya sampai ada yang mati gitu. Maka ini hal yang sungguh memprihatinkan gitu. Kemudian yang keempat, makanlah beberapa butir kurma dengan jumlah ganjil sebelum Anda keluar menuju sholat. Jadi makan sholat ini nggak harus nasi opor, nasi apa gitu, enggak ya. Jadi kurma pun bisa. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitr hatta yakulla tamarat. Jadi Nabi SAW tidak berangkat pada hari raya Fitr hingga beliau memakan beberapa butir kurma,
wa yaquluna witron, dan kemudian beliau makan secara ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7. Kalau 51 boleh nggak boleh, tapi kesuwen. Itu saja. Kemudian yang kelima, keluarkanlah zakat fitrah sebelum keluar Anda menuju sholat hari raya, agar dengannya bisa terrealisasi pencukupan orang fakir dan diminta-minta pada Anda. Jadi yang terbaik itu, waktu terbaik itu kamu sambil jalan, kamu udah punya target. Oh, orang miskin itu sebelah sana, kamu menuju rumahnya, kamu kasih, terus kamu ke tempat sholat. Itu yang terbaik, kalau bisa, kalau mampu. Kemudian yang keenam, berhiaslah untuk keluar mensolati dengan baju yang paling baik, paling bagus. Nggak harus baru. Ya, yang paling baik itu nggak harus baru. Berdasarkan hadis Salim dari bapaknya, dia berkata, wajah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kullah min istabrokin bisuk fa'akhadaha fa'ata biha Rasulullah SAW faqala ya Rasulullah ibta' hadihi fatajammal biha lil'id wal wafdi faqala Rasulullah SAW innama hadihi libasu man la khalaqa lahu au innama yalbasu hadihi man la khalaqa lahu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapati sebuah jubah dari sutra kasar di pasar, lalu dia mengambilnya. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW seraya berkata, ya Rasul, belilah ini agar Anda bisa berhias dengan ini pada hari raya. Dan untuk menerima delegasi luar negeri, maka Rasulullah bersabda, sungguhnya pakaian ini adalah pakaian orang yang tidak punya bagian di akhirat, dan hanya orang yang tidak punya bagian di akhirat yang pakai pakaian ini. Jadi gampangnya gini, sutra itu tidak untuk kita, ini untuk orang kafir, nah untuk kita sutra itu nanti di akhir. Kita itu masih orang laki-laki, perempuan boleh. Dan berdasarkan hadis Abu Rimsah radhiyallahu an, itu Nabi SAW wa alaihi burdani akhdoroni. Aku melihat Nabi SAW mengenakan 2 kain selimut bergaris berwarna hijau. 7. Boleh bagi gadis-gadis kecil untuk memainkan nyanyian yang mubah pada hari raya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu an, dia berkata. Jadi di sini hadis kecil ya. Atau kalau nggak gadis kecil ya anak kecil laki-laki lah. Jadi bukan biduan gede-gede yang sudah apa istilahnya auratnya sudah kelihatan gitu enggak. Jadi ini anak-anak kecil, nyanyian anak kecil. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dakhala Abu Bakar, bahwasanya Abu Bakar masuk wa indai jariyatani min jawaril ansor. Di situ ada 2 gadis kecil dari gadis-gadis budak milik kaum Ansor. Tughanniyani bima taqawalatil ansor. Mereka bernyanyi dengan apa yang biasa diucapkan oleh kaum Ansor pada hari Yauma Bu'atsa, pada hari Bu'ats. Qalat, mereka berkata, walaisata bimughanniyatain. Faqala Abu Bakar ama zamiru syaitani fi baiti Rasulullah SAW wa dzalika fi yaumin aid. Faqala Rasulullah SAW, ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin idan wa hadha aidun. Maka dia berkata, dan keduanya bukanlah 2 orang penyanyi. Jadi memang ini bukan profesi penyanyi, bukan. Jadi anak kecil aja sudah nyanyi. Ayo nyanyi apa ya istilahnya yang nggak ada unsur-unsur kemaksiatannya, yang sifatnya apa namanya sukacita gitu. Dan nggak ada alat-alat musik. Abu Bakar kemudian melihat itu, kemudian Abu Bakar berkata, apakah seruling setan ada di rumah Nabi SAW? Amazamiru syaiton bi baiti Rasulullah SAW. Apakah seruling setan ada di rumah Nabi? Dan ini adalah hari raya loh. Gitu. Maka Nabi pun bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum punya hari raya, dan ini adalah hari raya kita. Artinya ini ada rukhsah gitu loh, untuk kemudian ada apa ya istilahnya lagu-lagu anak-anak yang disetel, yang dinyalakan ya dalam rangka hari raya. Sekali lagi bukan lagunya orang-orang gede, bukan lagunya penyanyi perempuan gede, bukan. Kemudian dan boleh memukul rebana bagi budak-budak wanita yang masih kecil, karena lagi masih kecil dari raya berdasarkan hadis Aisyah, anak Abu Bakar radhiyallahu an dakhala 'alaiha wa indaha jariyatan fi ayami mina tudaf fifani wa tadribani wa Nabi sallallahu mutaghashin bi thawbihi fantaharahuma Abu Bakrin fakashafa Nabi sallallahu an wajhihi faqala da'huma ya Abu Bakar fa innaha ayyamu aidin wa tilkal ayyamu minnan. Wa qalat Aisyah ra'aitu Nabi sallallahu yasturuni wa ana anduru ila al-habasyati wa hum yal'abuna fil masjid fazajjarahum Umar faqala Nabi sallallahu da'hum amnan bani arfidata yakni minal amni. Biasanya Abu Bakar radhiyallahu an masuk menemui Aisyah radhiyallahu an, sementara di sisi terdapat 2 budak wanita yang masih kecil di hari Mina, hari tasyrik.
Ya, ini berarti apa namanya? Idul Adha, kalau yang tadi Idul Fitri. Kemudian keduanya memukul rebana, sementara Nabi SAW menyelubungi diri beliau dengan baju beliau. Lalu Abu Bakar menghardik kedua budak tadi. Lalu Nabi SAW menyingkap baju tersebut dari wajah beliau seraya berkata, biarkan wahai Abu Bakar. Sungguhnya ini adalah hari-hari raya, dan hari-hari itu adalah hari-hari Mina. Aisyah berkata, aku melihat Nabi SAW menutupi aku, sementara aku melihat kepada orang-orang Habasah bermain di dalam masjid. Lalu Umar menegur mereka, maka Nabi bersabda, biarkan mereka bermain dengan aman. Tadi arfidah, yaitu dari kata aman, keamanan. Ya, jadi hari raya Idul Fitri, Idul Adha, boleh ada suara-suara rebana, tapi tadi itu penyanyinya anak kecil, bukan orang gede-gede, perempuan gede. 9. Waspadalah dari israf, berlebihan pada hari raya di dalam makan, pakaian, dan selainnya. Dan waspadalah dari perkara-perkara yang diharamkan, seperti mendengarkan nyanyian yang diharamkan, permainan yang nyanyiakan, petasan. Waspadalah dari terlambat dari sholat jamaah di masjid, wahai kaum laki-laki, dan hiraukanlah segala urusan Anda pada hari raya dan selainnya. 10. Ketahuilah bahwa di sisi kaum muslimin terdapat 2 hari raya saja, tidak boleh mengadakan hari raya yang lain, dan termasuk perkara baru adalah ulang tahun, hari ibu, dan semisalnya. Jadi dalam Islam nggak ada ya ulang tahun, hari ibu, hari bapak, hari mbah, hari adik, hari kakak, Valentine, hari apa itu, macam-macam lah, April Mop, nggak ada. Maka bertakwalah kepada Allah dan menjauhlah dari perkara-perkara mungkar. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengadakan urusan kami, artinya dalam urusan agama ini kalau ada yang ngawur mengadakan apa yang bukan dari bagian agama ini, maka itu perkara tertolak. Yang ke-11, tidak ada masalah mengucapkan selamat hari raya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ya, maka ini termasuk tahniyah. Kemudian kita masuk ke poin terakhir, poin yang ke-30 tentang sholat Id Nabi SAW. Dan Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah qala sahitu ma'a Rasulullah SAW, aku pernah mengikuti Nabi SAW sholat yaumal id pada hari id. Fabada abis sholat qoblal khutbah, maka beliau sholat dulu sebelum khutbah, biwai di adan, tanpa adan, wala ikomatin, dan tidak ada ikomah, summa koma, kemudian berdiri mutawakkian ala Bilal, kemudian beliau berdiri dengan bertumpuh pada Bilal. Wahai hamba Allah, satu, perhatikanlah terhadap sholat hari raya, dan jangan terlambat darinya, karena hukumnya wajib, dan wajib mensolatinya bersama jamaah kaum muslimin. Jadi nggak boleh sholat id sendirian ya, kecuali pas COVID kemarin. Dan sungguh Nabi SAW telah mensolatinya, dan juga para sahabat radhiyallahu anhum bersama dengan kaum muslimin. Wahai kaum laki-laki, keluarkanlah wanita-wanita kalian menuju sholat hari raya. Jika pada keluarnya mereka tidak terdapat fitnah, dan keluarlah wahai kaum wanita menuju sholat hari raya meskipun Anda dalam keadaan haid, nifas, bahkan sakit. Dan seandainya ya toh, ada seorang pengemudi juga keluar untuk menyaksikan kebaikan dari kaum muslimin. Artinya pengemudi berhenti dulu gitu. Ya, jadi bagusnya itu sopir-sopir itu berhenti dulu. Misal sopir dari Solo ke Jakarta, misal dia sampai Cirebon waktu sholat id, cari lapangan, berhenti dulu. Harusnya gitu. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, amarona Rasulullah SAW an nukhrijahunna fil fitr wal adha al awatiqa wal huyyado wa zawatil hudur. Fa ammal huyyadu fa ya'tazilna shalah wa yashadna al khair wa da'watal muslimin. Qultu ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbabun qala litul bisha ukhtuha min jilbabiha. Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan mereka kaum wanita pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu gadis-gadis yang baru haid, wanita-wanita yang sudah haid, gadis-gadis dalam pingitan. Nah, pingitan itu orang yang mau dinikahkan, nggak boleh kemana-mana. Adapun wanita-wanita haid, maka mereka menjauhi sholat. Artinya mereka tidak ada di sholat, mundur ke belakang ya, jauh. Dan menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin. Jadi boleh mengaminkan itu. Kaum muslimin sholat dengarkan, lihat kaum muslimin ceramah ikut mendengarkan, imamnya berdoa ikut mengaminkan. Kemudian saya katakan, wahai Rasulullah, salah satu di antara kami tidak memiliki jilbab, maka beliau bersabda, hendaknya saudaranya memakaikan untuknya dari jilbab. Jadi bahkan kalau nggak punya pakaian suruh minjem, saking pentingnya Idul Fitri, Idul Adha, kaum muslimin itu harus keluar semuanya. Kemudian yang ketiga, Anda wahai wanita, doronglah kaum wanita lain untuk keluar menuju sholat id, dan bantulah saudari Anda yang membutuhkan jilbab, yaitu abaya, kaum baju luar,
yang bisa dia pakai jika tidak ditemukan di sisinya abaya tersebut, sementara dia punya abaya kedua dan semisalnya. Dikarenakan dia adalah bentuk saling tolong menolong di atas kebaikan, salah ya, bukan keburukan, kebaikan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka tolong menolonglah di atas kebajikan dan ketakwaan. Dan berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dan di dalamnya qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbabun. Wahai Rasulullah, kami enggak punya jilbab. Gimana? Qala itu bisha uhtuha min jilbabiha. Maka sebaiknya saudara yang lain memakaikan jilbabnya, meminjamkannya. Al-khudur yaitu as-sutur pingitan, al-awatik yaitu para pemudi pada usia masih balik, artinya awal-awal haid. Kemudian yang keempat, wahai orang-orang yang mengimami sholat id bersamaan dengan manusia dan berkhutbah setelah sholat, amalkanlah apa yang disunahkan dalam hari raya, di antaranya satu, sholat idlah dengan membaca surat Qaf dan iqtarabatis sa'ah wa syaqal qamar dari surat Al-Qamar. Berdasarkan hadis Ubaidillah bin Abdillah, dia berkata, Qaraja Umar radhiyallahu an yauma aid fasa'ala abawa kidin alais bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi hadzal yaum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu salat baca apa gitu kan? Qala bi qaf waqtarabat, dengan baca surat Qaf dan iqtarabat, itu surat Al-Qamar. Kemudian yang kedua, bertakbirlah 7 kali pada rakaat pertama dan 5 pada rakaat kedua berdasarkan hadis Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-takbiru fil fitr sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Takbir pada sholat hari raya fitr 7 kali di rakaat yang pertama, 5 kali pada sholat rakaat terakhir, dan baca Al-Quran setelah kedua takbir dan 2 rakaat tersebut. Dan bacalah Sabbihais dan Al-Ghasiyah berdasarkan hadis An-Nu'man bin Bashir, dia berkata, karena Rasulullah SAW yaqra'u fil aidain wa fil jum'ah bi Sabbihais ma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasiyah qala idza istama al-aid wal jum'ah fi yaumi wahidin yaqra'u biha aidan fis salatain. Dan Nabi SAW membaca pada 2 hari raya pada hari Jumat, artinya hari raya bertepatan dengan hari Jumat, yaitu Al-A'la dan kemudian Al-Ghasiyah. Dan beliau bersabda, jika hari raya dan Jumat terkumpul pada satu hari, maka beliau membaca keduanya juga dengan 2 sholat tersebut. Jadi kalau enggak ketemu dengan hari Jumat, maka bacanya Qaf sama Al-Qamar. Nah, tapi umumnya Imam Id gitu kan, itu membacanya tetap Al-A'la dan Al-Ghasiyah walaupun enggak ketemu dengan hari Jumat. Yang kelima, ajarilah manusia di dalam khutbah hari raya apa yang mereka butuhkan dan apa yang berkaitan dengan hukum-hukum hari raya, apa yang disunahkan di dalamnya, apa yang wajib dan apa yang haram, serta doronglah manusia untuk bersedekah pada khutbah Id. Jadi di situ harus ada pesan untuk sedekah, khususnya untuk perempuan. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah SAW fi adha au fitrin ilal musalla summan sorofa fawa'adu an-nas wa amarahum bis sadaqati faqala ayyuhan nas tasaddaqu. Rasulullah SAW keluar pada hari adha dan fitr menuju musola tanah lapang. Kemudian beliau berpaling lalu menasihati manusia dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka beliau bersabda, wahai manusia, bersedekah. Ya, khususnya untuk para wanita. Dan dalam riwayat yang lain, tasaddaku, sedekah. Kemudian yang keenam, wahai khatib, nasihatilah kaum wanita, doronglah mereka untuk bersedekah, sebutkan untuk mereka hadis Nabi SAW dan katakan kepada mereka, sehingga Nabi SAW bersabda, ya masa'aron nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah, fa ini uritukunna aksara ahlinar, aku tuh diperlihatkan, maksudnya kalian tuh banyak menghuni neraka. Fakulna wa bima ya Rasulullah, maka mereka mengatakan, kenapa ya Rasul? Qala, Nabi bersabda, tuksirna la'na wa takfurnal hasir, kamu banyak melaknat dan banyak mengingkari nafkah. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajul al-hazimi min ihdakunna. Aku tuh tidak melihat 2 kekurangan, yaitu kurang akal dan kurang agama, yang mampu mencuri hati laki-laki yang tegas daripada salah seorang di antara kalian. Jadi ada laki-laki yang hebat, kuat gitu kan, mungkin ya kokoh, teguh gitu kan, tapi bisa lembek di hadapan wanita, padahal kalian tuh kurang 2 hal, yaitu kurang akal dan kurang agama. Kemudian para wanita itu berkata, manuksonut dinina wa aklina. Apa itu kekurangan agama kami dan akal kami ya Rasulullah? Qala, Nabi SAW bersabda, alaisa syahadatul mar'ati min mislanis fi syahadati rajul. Bukankah persaksian seorang wanita itu setengah dari persaksian laki-laki? Kulni bala, ya, kata mereka. Qala fa dzalika min nuqsanin aqliha. Maka itu adalah kekurangan akalnya. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum.
Bukankah kalau kamu haid kamu itu nggak sholat dan nggak puasa? Kulna, mereka pun berkata bala. Qala, Nabi SAW berkata badzalika min nuqsanidiniha. Maka itulah kurangan agamanya. Maka perhatikanlah kaum wanita untuk beristighfar mohon ampun kepada Allah berdasarkan sabda Nabi SAW. Wa aksirna minal istighfar, perpanjanglah istighfar dan doronglah manusia di dalam khutbah untuk berada di atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, dan ingatkanlah manusia dalam hadis dari beliau SAW, fa'amara bittaqwallah wa hassa ala ta'atih wa wa'adun nas wa dzakkarahum. Maka beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, mendorong untuk taat kepadanya, dan menasihati serta mengingatkan manusia. Kemudian yang ketujuh, jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka diberikan rukhsah keringanan bagi orang yang hadir sholat id dan mensolatinya untuk menunda sholat Jumat lalu sholat zuhur, kecuali imam. Maka tidak gugur kewajiban Jumat baginya, kecuali jika tidak ada orang yang menghadiri sholat Jumat bersamanya. Jadi jangan sampai salah paham ya. Jadi ketika sholat id terjadi di hari Jumat, maka boleh nggak sholat Jumat, tapi tetap sholat duhur. Nah, ada orang yang salah paham, nggak sholat Jumat, nggak sholat duhur. Ini salah. Dan Anda yang sholat di hari raya diberikan pilihan antara duduk mendengarkan khutbah id atau pergi. Tidak masalah itu bagi Anda. Artinya gini, sholat id ada khutbahnya, ya sholat dulu baru khutbah. Maka khutbahnya ini hukumnya tidak wajib. Jadi kalau kamu mau pergi nggak apa-apa. Tapi kalau kamu dengarkan itu lebih baik. Beda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat khutbahnya di depan. Maka kalau kamu nggak dengarkan khutbah Jumat, maka Jumatmu itu seolah-olah nggak sempurna. Gitu. Ya nggak sempurna. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat kalau masih mendapati sholatnya masih terhitung dapat sholat Jumat gitu. Nah, tapi kemudian yang lebih tepat atau lebih kuat ya orang-orang yang kemudian tidak mendapati khutbah Jumat sama sekali gitu kan, maka ya seolah-olah dia nggak dapat Jumatan, pahala Jumatnya bisa hilang, bisa hangus gitu. Maka apa namanya, ketika Jumat ya sebaiknya segera datang, kalau perlu sebelum adzan datang. Ya, alhamdulillah telah selesai penulisan buku ini pada Sa'ban 1434 Hijriah, ditulis oleh seorang yang sangat membutuhkan ampunan Rabbnya, Muhammad bin Sami bin Muta'in Saibah, dan Allah mengampuninya kedua orang tua yang semua kaum muslimin.